Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Tifa. Dan malam ini Tifa lagi bareng sama Bang Fatur. Bang, kenalan dulu Bang. Hai, Dari mana Bang? Aslinya dari mana nih? Ciparasi, Kecamatan Sobang, Lebak, Banten. Mantap. Gitu. Jadi kita tuh mau datang ke acaranya Kedai Proses, mau bahas tentang budaya. Di sana tuh tempatnya orang-orang diskusi tentang karya, budaya, dan sastra ya Bang ya. Literasi. Pokoknya literasi lah begitu. Nah sambil jalan, sambil menikmati pemandangan malam, wis asik. Kita mau bahas tentang beberapa sih, satu konten yang emang mau aku bahas nih dari kemarin tuh. Jadi ada yang nanya juga kan. Karena basically aku tuh kuliah di ilmu pemerintahan, ada yang nanya, Kak, pendamping desa itu sih seperti apa? Nah kebetulan sama ahlinya nih, aku mau langsung nanya aja. Ahli, Menurut pelaku kali ya. pelaku, oh gitu ya, lebih ke pelaku ya. Iya, Bang Fatur ini sebagai apa Bang? Apa ya? Sebagai pelaku ya? Sebagai pelaku literasi. Pelaku, gitu. Jadi mungkin sedikit banyaknya tahu mengenai pendamping desa gitu. Kita langsung aja guys. Oke Bang Fatur, jadi menurut Abang apa nih pendamping desa? Seperti apa sosok pendamping desa yang seharusnya dan yang ada di lapangan? Pendamping desa ya sejenis konsultan yang diamanai Undang-Undang Dasar Kemendagri tahun 2014 nomor 6. Jadi karena di desa itu ada dana desa, dan salah satu dana desa itu diperuntukkan untuk pembangunan fisik, ya di situ butuh sebuah konsultan atau pendamping desa. Yang mana pendamping itu ada di tingkat desa, ada di tingkat kecamatan. Nah, tugas dan fungsi pendamping desa itu untuk mengkawal, menggiring bahwa dana desa yang berupa fisik yang dikelola oleh masing-masing pemerintahan desa itu harus bersifat dan berprosedur kepada aturan main atau petunjuk teknis operasional. Nah, pelaku yang mengkawal PTO atau pelaksana atau petunjuk teknik operasional itu ya pendamping desa. Jadi sebuah kemitraan dengan desa. Nah, pendamping desa ini tugasnya mengkawal bahwa betulkah atau benarkah dana desa itu diserap untuk fisik melalui pola padat karya atau tidak. Yang mana dana desa itu untuk fisik itu harus berbasis dan bersifat padat karya. Yang mana padat karya itu basisnya kepada unsur swadaya dan gotong royong. Nah, tuh pendamping desa itu tugasnya mengkawal, mengcover, mengemas bahwa dana desa ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Oke. Terus sebagai pelaku yang punya peran penting di desa nih ya, realitanya pendamping desa yang sekarang ada tuh seperti apa? Ya, kalau ngambil sampel di desa saya selaku pemangku kebijakan di desa yang punya otonomi desa. Ya, kepala desa namanya. Mantuy. Itu ya memang sesuai aturan bahwa ada pendamping desa dan ada kawalannya, ada pengaturannya, ada juklaknya yang mereka buat, yang mereka atur dalam aturan pola padat karya. Nah, jadi gini Bang, pertanyaannya itu ada dari salah satu teman juga, dia nanya kalau misalnya gimana kalau kita menemukan sosok pendamping desa yang dia tugas dan fungsinya itu nggak sesuai sama apa yang udah diamanatkan dalam peraturan yang tadi disebut gitu ya. Jadi dia tuh lebih kayak ke mengikuti jalannya kegiatan desa aja, tapi nggak langsung
terjun seperti yang disebutkan tadi begitu, dari mulai mengontrol atau yang lainnya gitu, itu bagaimana gitu, itu kesalahan dari mana ya kalau misalnya dianalisis sama apa yang sudah abang dapati dari lapangan yang ada sekarang gitu. Sejauh ini di Sobang ya, yang 10 desa itu, Sobang, Lebak, Rangkas. Oke. Saya kira untuk pendamping desa masih fine-fine saja, masih baik-baik saja. Artinya masih bekerja Sesuai, profesionalis, bekerja objektivitas, juga proporsionalisme. Artinya sementara ini belum ada temuan-temuan malasnya seorang pendamping desa atau tidak bekerjanya seorang pendamping desa. Karena kita itu kan diatur dalam peraturan PTO yang mengikat bahwa oh ini tugas kepala desa, oh ini tugas yang mana tugas kepala desa ini harus membuat sebuah SK dari kepengurusan LPM untuk mendirikan atau membentuk TPK, tim pelaksana kegiatan. Nah, TPK ini selain berkewajiban pembuatan laporan terhadap desa, dia juga berkewajiban untuk menembuskan, untuk memberitahukan, mentransparankan, mentransformasikan kegiatan-kegiatan fisik ke pendamping desa. Jadi antara kepala desa, TPK dan pendamping desa memang harus sinergis. Sinergisnya di mana? Kepala desa yang pembuat kebijakan yang termaktub dalam APBDes. TPK adalah tim pelaksana kegiatan yang mengerap, melaksanakan di lapangan. Kemudian pendamping desa itu yang mengawal antara kepala desa dan TPK, apakah sesuai dengan prosedur apa tidak. Jadi sementara baik-baik saja. Jadi harus ada sinkronisasi antara pendamping desa, kepala desa, dan aparatur desa yang lainnya begitu. Ya, kalau itu kan sifatnya, oh bener jalan ke sini. Betul. Ya itu kan sifatnya kewajiban dan kemestian. Nah, adapun di luar konteks kepala desa, TPK, pendamping, ya ada juga konsolidasi ataupun pengawasan dari lembaga muspika seperti pihak kepolisian, dalam hal ini diwakili melalui Babinsa dan melalui TNI yaitu Babinmas. Dia juga bagian dari pengawalan. Jadi kalau ada yang macam-macam ya baik dari kepala desa, TPK maupun pendamping, ya mereka juga sebagai Babinmas dan Babinsa tidak lepas dan diam saja. Oke, cukup jelas ya teman-teman semuanya. Oke. Oh, waalaikumsalam. Tuh kan, aduh goyang, sorry ya guys. Enggak. Waalaikumsalam, masuk. Emang kenal sama dia? Enggak. Masuk. Nah, sekarang kita udah jemput satu temen karena emang acara ini rame-rame. Salam. Waalaikumsalam. Pendi ya? Iya. Tifa. Gitu, jadi buat teman-teman kita mau lanjutin perjalanan lagi. Sendiri. Jangan lupa like, komen, dan apa bang? Iya, jangan lupa Klik tombol subscribe merah. juga. Nah, mantap. Ini channel PND ya. Ada juga channelnya tuh. Subscribe-nya baru 9. Ya, boleh Pendi subscribe Tifa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.